Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizza Mayahul Uyun, NIM J500190032. Pada kali ini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Masker dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Selama Pandemi. Latar belakang saya mengambil judul tersebut karena menurut WHO, dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona atau dikenal dengan penyakit COVID-19. Penularan dari COVID-19 ini adalah melalui droplet atau percikan. Terjadi saat seseorang berada dalam kontak erat dalam jarak 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Contohnya melalui batu, bersin, atau mata. COVID-19 juga dapat menyebar melalui aerosol tanpa adanya prosedur yang menghasilkan aerosol. Masker digunakan untuk melindungi diri dari polutan. Partikulat udara yang berbahaya bagi pernafasan berukuran kurang dari sama dengan 10 mikrometer dan kurang dari sama dengan 2,5 mikrometer, sehingga dibutuhkan respirator guna untuk mencegah masuknya ke dalam pernafasan. Partikulat udara yang berukuran kurang dari sama dengan 2,5 mikrometer juga dapat menerobos masuk ke dalam tenggorokan dan paru-paru manusia. Karena hal tersebut, penggunaan masker dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 sangat diperlukan. Berbagai studi telah membuktikan efektivitas masker dalam mencegah penyakit infeksi saluran pernafasan. Masker N95 dan masker bedah memiliki efektivitas di atas 90%. Demi menjaga ketersediaan masker masyarakat umum, sangat dianjurkan memakai masker kain. Jenis masker kain yang dianjurkan adalah masker dengan 3 lapis. Penggunaan masker kain 1 lapis seperti scuba dan buff sangat tidak dianjurkan karena tidak memiliki cukup proteksi terhadap partikel aerosol virus SARS-CoV-2. Sehingga didapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis-jenis masker yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis masker. Yang kedua, apa saja dampak dari penggunaan masker saat pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari penggunaan masker saat pandemi. Yang ketiga, bagaimana cara penggunaan masker yang benar saat pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk mengetahui cara penggunaan masker yang benar saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis masker. Masker menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19 yang efektif. Namun, tidak sembarangan masker boleh dipakai. Harus diperhatikan tingkat kerapatan pori-pori dan waktu pemakaian masker. Seperti yang kita tahu, COVID-19 menyebar melalui droplet, baik saat bersin maupun batu. Memakai masker adalah salah satu cara efektif untuk menahan droplet tersebut menyebar. Tingkat resiko penularan COVID-19 akan semakin menurun apabila seseorang tersebut memakai masker. Kemenkes menghimbau kepada masyarakat untuk memakai masker yang baik dan bahan yang benar. Ada 3 jenis masker yang direkomendasikan, yakni masker N95, masker bedah, dan masker kain. Nah, untuk jenis-jenisnya, masker N95. Masker N95 ini sangat efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal daripada masker bedah tidak hanya mampu menghalau percikan air liur, tetapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Dibandingkan masker bedah, masker N95 ini terasa lebih ketat pada wajah karena telah didesain secara pas untuk menutupi hidung dan mulut orang dewasa. Namun, pada anak-anak, penggunaan masker ini tidak dianjurkan karena ukuran masker bisa terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak-anak. Walaupun daya lindungnya lebih baik, namun masker N95 ini tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Karena disebabkan desainnya yang membuat orang memakainya bisa sulit bernafas, kemudian gerah dan tidak betah memakai dalam jangka waktu yang panjang. Masker ini utamanya digunakan untuk petugas medis yang memang kontak langsung dengan penderita COVID-19, misalnya dokter atau perawat yang sedang bertugas di ruang isolasi khusus COVID-19 atau di IGD. Selanjutnya, masker bedah ini merupakan jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan oleh tenaga medis. Masker bedah ini juga efektif dalam mencegah penyebaran virus corona karena memiliki lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Kebanyakan masker bedah terdiri dari 3 lapis. Lapis yang pertama yaitu lapisan luar, lapisan yang anti air. Yang kedua, lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter kuman. Yang ketiga ada lapisan dalam yang berguna untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Jika seseorang sedang sakit, lebih disarankan menggunakan masker bedah karena memiliki
karena masker bedah ini memiliki 3 fungsi tersebut. Namun karena stoknya semakin menipis saat ini, masker bedah lebih diutamakan untuk para tenaga medis yang bekerja di pelayanan kesehatan atau orang yang sedang sakit guna mencegah penularan virus ke orang lain. Selanjutnya ada masker kain. Nah, sesuai dengan anjuran Kemenkes RI, semua orang disarankan untuk memakai masker kain ketika harus berpergian keluar rumah. Misalnya saat harus bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela nafas, ataupun batuk dan bersin. Jadi, jika digunakan dengan benar, masker ini tetap dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala. Selanjutnya, dampak positif penggunaan masker. Yang pertama, penurunan kemungkinan risiko pajanan dari orang yang terinfeksi sebelum mengalami gejala. Yang kedua, mencegah infeksi kepada orang lain atau orang yang merawat pasien COVID-19 di tempat non-klinis. Yang ketiga, membuat orang merasa dapat mengambil peran dalam membantu menghentikan penyebaran virus. Dan yang keempat, mengingatkan orang untuk mematuhi langkah-langkah seperti menjaga kebersihan tangan dan tidak menyentuh hidung dan mulut. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan masker. Yang pertama, meningkatkan risiko kontaminasi diri akibat menyentuh dan menggerakkan masker, serta menyentuh mata dengan tangan yang terkontaminasi. Yang kedua, kemungkinan kontaminasi diri jika masker non-medis tidak diganti saat basah ataupun kotor yang menciptakan perkembangan mikroorganisme. Selanjutnya, kemungkinan rasa sakit kepala dan atau kesulitan bernafas akibat jenis masker yang digunakan. Yang terakhir, kemungkinan mengalami lesi di kulit wajah, dermatitis iritan, atau jerawat yang memburuk. Kemudian, cara penggunaan masker yang benar saat pandemi COVID-19. Yang pertama, sebelum mengambil masker atau menggunakan masker, hendaklah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, minimal 20 detik. Jika tidak terdapat air dan sabun, bisa menggunakan cairan pembersih tangan dengan kadar alkohol minimal 60%. Yang kedua, ambil masker pada bagian tali, jangan pada bagian depan masker. Kemudian, yang ketiga, menggunakan masker bedah, pastikan warna hijau berada di luar, sedangkan warna putih berada di dalam. Selanjutnya yang keempat, pasang tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, baru bagian bawahnya. Selanjutnya yang kelima, pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula pada bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Yang keenam, lakukan strip logam mengikuti lekukan hidung hingga tidak ada lubang. Selanjutnya, yang ketujuh, hindari menyentuh bagian tengah masker atau depan masker saat menggunakan dan melepas masker, karena terdapat banyak kuman. Yang kedelapan, lepas masker dengan teknik yang sesuai. Jangan menyentuh bagian depan masker, melainkan lepas ikatan masker dari belakang. Setelah melepasnya, segera buang masker ke tempat sampah. Lalu setelah membuang pada tempatnya, jangan lupa cuci tangan hingga bersih setelah menggunakan masker. Dan kesimpulannya, penggunaan masker merupakan salah satu upaya melindungi diri dan mencegah penularan kontak langsung, terutama droplet yang dapat menyebarkan virus. Khususnya virus corona, terdapat 3 jenis masker yang disarankan, yakni masker N95, masker bedah, dan masker kain. Pentingnya penggunaan masker merupakan langkah atau upaya yang dapat dilakukan dalam memutuskan rantai penularan COVID-19. Namun dalam penggunaannya kita juga harus selektif dan memperhatikan cara penggunaan masker yang benar. Saran, pentingnya kesadaran dari setiap individu dalam berkontribusi untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan virus corona dengan langkah menggunakan masker guna melindungi diri sendiri dan orang lain, serta perlu memperhatikan tata cara aturan pemakaian masker agar dalam penggunaannya menjadi lebih efektif dalam pencegahan penyebaran virus. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Alhamdulillah, presentasi dari saya sudah selesai. Jika terdapat pertanyaan, bisa menghubungi email yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.